Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada sore hari ini menjelang buka puasa kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1941 ini dengan baik, dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kita pada sore hari ini adalah tema jihad. Jihad ini adalah satu tema yang populer di tengah masyarakat, terutama di tengah umat Islam. Apalagi umat Islam Indonesia yang begitu majmuk, meskipun ada mayoritas, akan tetapi banyak juga corak-corak keislaman yang ada di Nusantara ini. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cukup banyak orang-orang yang tergabung di dalam kelompok radikalis yang sering menggunakan jihad sebagai motor pergerakan mereka. Di balik pernyataan jihad itu mereka selipkan banyak sekali kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok yang justru merugikan Islam. Untuk itu saya ingin sampaikan dulu yang pertama bahwa jihad itu adalah bahasa Arab yang memiliki akar kata juhdun, yang mana juhdun ini artinya adalah kesulitan. Bahwa seorang mujahid di dalam jihadnya pasti harus siap menghadapi segala resiko dan segala kesulitan. Ini bukan jalan yang mulus bagaimana jalan tol yang bisa dilewati dengan begitu mudahnya oleh kendaraan. Tapi ini jalan yang terjal banyak kesulitan-kesulitan di dalam. Bahkan dalam berjihad ini kita tidak boleh berhenti sebelum seluruh kemampuan telah kita kerahkan atau cita-cita tercapai. Untuk itu para pejuang kemerdekaan bangsa ini dulu selalu memekikkan yel-yel merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Karena memang juhdun, akar kata dari jihad ini, memiliki salah satu artinya adalah kesulitan. Dalam beberapa petunjuk dalam dasar agama kita Al-Quran maupun hadis Nabi, banyak sekali penyebutan istilah kata jihad, dan tidak semuanya berartikan peperangan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala li'i'la'i kalimatillah wa huwa fi jihad." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjuang untuk meninggikan agama Allah, maka dia ada di dalam jihad fi sabilillah. Jadi usaha untuk meninggikan agama Allah itu adalah jihad. Dan ini bisa dengan apa saja. Bisa jihad dengan hati untuk mengukuhkan, meneguhkan satu niat. Bisa juga jihad dengan lidah, dengan mulut untuk menyampaikan kebenaran. Bisa juga jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan pena. Jadi alat jihad bukan melulu pedang, bukan melulu senjata, tapi juga ada jihad dengan pena, jihad dengan akal. Dan ini yang nanti juga akan saya singgung insyaallah tentang ijtihad.
Ada 3 terma yang berkaitan: jihad, ijtihad, dan mujahadah. Saling terkait. Maka jihad dalam bahasa itu, kalau kita buka kamus, maka jihad akan kita temukan arti kebahasaan. Secara epistemologis, jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa yang telah diciptakan. Badlul wus'i litahsilil matlub. Saat kita punya satu keinginan yang hendak kita capai, maka kita butuh mengerahkan, butuh usaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Saat kita berusaha semaksimal mungkin, itulah disebut jihad menurut bahasa. Apapun keinginannya, apapun usahanya. Adapun jihad menurut Islam, dari berbagai literatur, satu diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh guru mulia mufassir Indonesia, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beliau menyampaikan bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah dengan jihad adalah berjuang menggunakan segala kemampuan dan daya upaya dalam rangka menghadapi segala musuh Islam dan musuh kemanusiaan di berbagai bidang. Musuh Islam dan musuh kemanusiaan di berbagai bidang. Usaha sungguh-sungguh dalam menghadapi musuh Islam dan musuh kemanusiaan di segala bidang. Ini pengertian jihad. Maka jihad dengan pengertian seperti ini sangat luas. Sama sekali tidak melulu jihad dengan pedang, dengan senjata, angkat senjata, melawan musuh di medan perang. Ini hanya sebagian kecil. Bahkan dalam rangka perbandingan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, saat umat Islam baru saja pulang dari perang Tabuk, Rasul mengeluarkan pernyataan yang luar biasa. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita pulang dari perang kecil, saatnya kita menuju perang yang lebih besar. Para sahabat penasaran. Mereka bertanya, apa jihad yang lebih besar itu, Rasul? Rasul menjawab bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini artinya bahwa angkat senjata di medan perang hanyalah bagian, dan itu bagian kecil dari pemaknaan jihad. Bahkan jihadnya pun jihad kecil. Kenapa kecil? Kenapa Rasul membandingkan bahwa jihad angkat senjata itu jihadul asghar, perang kecil, sementara melawan hawa nafsu, melawan keserakahan, melawan kesombongan, melawan iri dengki, melawan amarah, ini adalah jihad besar. Ada beberapa ulama yang mencoba memaknai itu, menafsirkan, menjelaskan. Satu yang sangat menarik adalah jihad angkat senjata ini ada durasi waktu dan waktunya terbatas. Biasanya jarang lama itu perang, karena butuh biaya yang begitu besar. Perang itu 1 bulan, 2 bulan, paling 1 tahun, 2 tahun, selesai. Gencatan senjata, perdamaian. Tapi kalau jihad melawan keserakahan, jihad melawan kesewenang-wenangan, jihad melawan hawa nafsu, jihad kemanusiaan melawan nafsu kita sendiri, ini terjadi sepanjang hidup. Dan celakanya jika kalah kita, maka resikonya adalah
Kita menjadi orang yang celaka di akhir langkah. Beda dengan jihad perang di medan perang. Perang di medan perang, yang mati di medan perang jihad fisabilillah syahid. Jadi perang melawan hawa nafsu, kalah mati dengan status kalah dari hawa nafsu. Ini tragis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, mari kita kembalikan makna jihad ini pada porsinya. Dalam beberapa kesempatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengeluarkan sabdanya kaitannya bahwa jihad bukan hanya angkat perang. Pernah satu ketika ada sahabiyah, sahabat perempuan, dalam rangka ghirah Islamiyah, mereka juga ingin mendapatkan pahala yang begitu besar, yang begitu menggiurkan, yang bisa didapat oleh kaum laki-laki, yaitu pahala jihad. Maka sahabat perempuan ada yang datang kepada Nabi dan tanya, Rasul, kami ingin mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki, pahala jihad fisabilillah. Apa kata Rasul? Rasul menjawab, jihadukunna fi baitikun. Jihad kalian di rumah-rumah kalian. Jadi jihad tidak harus berangkat ke medan perang angkat senjata. Pernah ada seorang sahabat yang masih cukup muda waktu daftar mau ikut perang jihad fisabilillah. Apa kata Rasul? Rasul bertanya, kamu punya orang tua yang masih hidup? Punya Rasul. Sudah, pulang aja. Jihadmu di rumah, berbakti kepada kedua orang tua. Menghadapi musuh yang tidak kelihatan karena memang itu diri sendiri. Keserakahan diri, kesombongan diri, kemarahan. Jihad melawan hawa nafsu. Mujahid yang tidak mampu melawan dirinya sendiri, maka dia gagal di medan perang. Pebisnis yang tidak mampu melawan dirinya sendiri, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tidak mampu bermujahadah, maka dia gagal dalam bisnisnya, meskipun mungkin secara angka dia mendapatkan keuntungan yang besar. Suami yang tidak mampu mujahadah, melawan ego diri, dia gagal di dalam membina kehidupan rumah tangga. Seorang pimpinan yang tidak mampu menjaga, melawan dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri, dia gagal dalam kepemimpinannya. Bisa korupsi, bisa nepotisme, bisa melakukan apa saja, karena memang diri tidak mampu dikendalikan, karena memang gagal di dalam bermujahadah. Mari kita berjihad, tapi jihad yang kita lakukan harus atas dasar ijtihad yang tepat. Terlebih dari itu, yang pertama harus kita lakukan adalah, dan terus kita lakukan sepanjang hayat, adalah mujahadah, memerangi hawa nafsu. Ini bulan suci, ini bulan puasa. Latihan kita mujahadah melawan nafsu kita, untuk kita tekan dan kita kendalikan. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, apresiasi, dukungan setulus hati untuk para mujahid saat ini, mujahid pandemi COVID-19. Untuk itu kepada seluruh umat Islam dan seluruh warga di Cilacap dan sekitarnya, mari kita patuhi anjuran pemerintah protokoler COVID-19 dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran virus Corona 19 yang sangat menghebohkan, fenomenal, dan bahkan sampai saat ini, pada saat kita mengambil syuting ini, mengambil gambar ini, di dunia sudah kurang lebih 2.900.000 orang terjangkit virus ini. Mari kita jaga lingkungan kita, jaga kebersihan kita, kita ikuti protokol COVID-19, dan dengan demikian insya Allah semoga Allah secepatnya mengangkat wabah ini. Semoga bangsa ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mujahid, para tenaga medis, pemerintah, seluruh relawan yang bekerja siang malam tanpa lelah menangani COVID ini, semoga diberi kekuatan oleh Allah
diberi pahala oleh Allah sebesar-besarnya, dan mereka yakinlah sedang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.